Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan mantan Wakil Ketua KPK Tony Saud Situmorang bersama sejumlah tokoh mendesak KPK untuk mengusut sejumlah dugaan korupsi Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi dan keluarganya. Para tokoh tersebut diantaranya adalah Refli Harun, M. Said Didu, Roy Suryo, Marwan Batubara, Eros Jarot, Petrus Celestinus, dan Antoni Budiawan. Desakan tersebut diutarakan langsung oleh Abraham, Saud, dan para tokoh saat mereka bertemu langsung dengan Ketua Sementara KPK Nawawi Pomolango, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan jajaran KPK di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Kamis siang 31 Oktober 2024. Abraham Samad menyatakan ada berbagai kasus yang diduga melibatkan Jokowi dan keluarga Jokowi yang mereka sampaikan ke pimpinan KPK untuk harus segera ditindaklanjuti penanganannya. Misalnya, Abraham mencontohkan dugaan menghalang-halangi penyidikan kasus dugaan korupsi proyek EKTP yang diduga dilakukan oleh Jokowi saat menjabat sebagai presiden dengan mengintervensi Agus Raharjo selaku Ketua KPK periode 2015-2019. Berikutnya, dugaan gratifikasi fasilitas jet pribadi yang diduga diterima oleh Kaisang Pangarep hingga dugaan pengurusan izin tambang Blok Medan di Maluku Utara yang diduga melibatkan Kahiyang Ayu dan Bobi Nasution. Kita mempertanyakan kepada pimpinan KPK sejauh mana kasus-kasus ini tidak harusnya ya, kalau ideal itu sudah bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Ada hambatan-hambatan tertentu, tapi mereka ya menyatakan kesiapannya ya untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus seperti yang tadi saya sampaikan. Walaupun dia tidak bisa memberikan kepastian tentang rentang waktu menyelesaikan perkara itu, tapi dia berjanji akan menyelesaikan. Itu janji pimpinan KPK. Oleh sebab itu, ini kita menganggap suatu hal yang positif. Walaupun kita tahu ada kondisi-kondisi yang mungkin di dalam tubuh KPK itu sendiri agak berbeda dengan kondisi ketika saya memimpin KPK dan Pak Saud ya. Ada kondisi-kondisi internal mungkin yang menjadi hambatan mereka ya, menjadi hambatan mereka sehingga tidak secepat waktu zaman saya menyelesaikan masalah. Kira-kira seperti itu ya bayangannya. Tapi lagi-lagi bahwa pimpinan KPK bersepakat dengan kita untuk menindaklanjuti seluruh kasus-kasus, baik itu dugaan suap, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi yang sudah dilaporkan kelompok-kelompok masyarakat ya terhadap keluarga beliau itu akan ditindaklanjuti. Bagaimana tindak lanjutnya itu nanti akan pimpinan KPK yang akan menyampaikan langsung kepada kalian. Sebenarnya itu intinya. Jadi ada angin segar bahwa seluruh kasus-kasus mulai yang dilaporkan Pak Ubedillah Badrun ya, dosen UNJ, kemudian Pak Petrus, kemudian yang terakhir ya gratifikasi jet Kaisang, itu semua tadi kita diskusikan ya. Blok Medan, nah betul, kasus Blok Medan itu semua kita diskusikan dan kelihatannya ada kesepahaman ya antara kita dan pimpinan KPK bahwa ini memang ada dugaan. Ada dugaan terjadinya peristiwa, peristiwa tindak pidana sehingga ini harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada lagi yang terakhir tadi kita diskusikan. Apa itu yang kita bilang sama pimpinan KPK? Ada yang paling gampang nih, tidak memerlukan telah yang lama, tidak memerlukan waktu yang lama, yaitu dugaan ya. Dugaan menghalang-halangi pasal 21 obstruction of justice yang dilakukan mantan Presiden Jokowi ketika kita semua sudah tahu, ini bukan jadi rahasia umum, ketika Pak Agus Raharjo tampil di sebuah televisi menyatakan ketika kasus EKTP, kebetulan ada yang bersangkutan di sini aktornya Pak Saud, ketika kasus EKTP ditingkatkan ke penyidikan dan ditetapkan tersangka Setia Novanto, pada saat itu pimpinan KPK dipanggil tuh Pak Agus Raharjo, dan menurut Pak Agus Raharjo pada saat itu Presiden marah dan memerintahkan ya untuk tidak menindaklanjuti. Nah ini tadi kita diskusikan bahwa kasus ini harus segera diusut karena ini mudah. Ini pelanggaran terhadap pasal 21 obstruction of justice yang menghalang-halangi terjadinya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi itu semua tadi kita diskusikan dan pimpinan KPK sepakat bahwa kasus ini lebih mudah daripada kasus-kasus lainnya sehingga mungkin inilah jalan masuk mereka. Tapi untuk
lebih detailnya lagi, mungkin di sini banyak teman-teman saya, tokoh-tokoh lainnya, ada Pak Saud, ada Pak Eros Jaro, ada Pak Refli dan Pak Refli, Pak Petrus, Pak Marwan, Pak Lukas, Pak Ref, Bapak bisa menambahkan ya, bisa menambahkan. Dan inilah sekilas tadi yang saya sampaikan. Nawali dan Pak Alex hadir langsung, dan pertemuannya cukup lama sampai diakhiri dengan makan siang bersama. Kira-kira seperti itu. Ya, tadi seperti bilang bahas soal Blok Medan dulu. Oh iya, bahas. Bahas Blok Medan. Seluruh kasus-kasus yang sudah dilaporkan dibahas secara detail ya. Ya, apa bisa diselesaikan dalam 2 bulan ini. Tapi kita memberi saran ya, kalau nggak bisa paling tidak ini akan bisa diteruskan oleh harus pimpinan berikutnya. Oke, tadi case-case tadi mungkin itu tidak akan bisa selesai pada periode ini mungkin. Oleh sebab itu tantangannya ke depan adalah bagaimana orang-orang yang datang ke KPK itu antara dirinya dengan Tuhannya. Saya selalu bilang begitu. Jadi dia tidak diremot oleh siapapun di negeri ini. Jadi sekali lagi kita juga berdiskusi seperti itu cukup lama tadi ya. Kita nggak masuk ke perkara kan, kita hanya lihat yang terbesar. Banyak seperti itu suatu mengenai Blok Medan tadi. Nah, apakah itu bagaimana barang ilegal jadi legal segala macam itu kan ke Blok Medan kan? Nah itu urusan mereka. Demikian laporan tim Teras Sabila Luhu dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Share, like, dan komen video ini. Ingat juga, subscribe dan like kanal YouTube Teras Sabila Luhu serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan berita-berita selanjutnya.